Salah. Oh enggak, ini udah sensitif banget. Oke, dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri walul mutamil. Yang kami hormati juga Mas Fahri dari bir apa tadi? Bir Sabu dan juga teman-teman semua setia keramat dan juga Faskotok yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, marilah yang pertama dan yang paling utama senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berkat rahmat dan hidayahnya Allah membimbing kita untuk menyempatkan bisa datang ke sini berkat bimbingan Allah, hatinya diketarkan Allah sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita, panutan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di zaman akhir nanti, dan semoga kita termasuk hambanya yang mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin. Sebelumnya malam hari ini saya tampil beda, men. Biasanya nganggo sweater karena ini tamu luar biasa, masak klimis. Masak nyinom ya. Banyak nyinom. Kelamine batik ini karena tamunya luar biasa. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa kumpul di Vasco Talk edisi ke-10 bersama Mas Wowo RW Dan Mas Fahri dari Bir. Mau cari masih mutusi dewi. Oke. Ada lutu. Oke, siap. Saya nemu di perapatan. Siap. Alhamdulillah malam hari ini temanya cukup menarik, yaitu sejatinya kita hanyalah penunggu waktu. Jadi teman-teman nih yang menunggu jawaban dari orang yang nggak pasti, mending kita menunggu waktu aja lah, lebih enak ya. Menunggu order, siap. Tahu nggak Mas Said itu apa? ini apa jenenge iki? Temane Iya. itu diambil dari salah satu liriknya bandnya Mas Wowo ini. Masya Allah. Ini saya belum baca loh tadi. Baru dapat bocoran nih kalau lirik lagu ternyata. Jadi kita kenalkan dulu Mas Wowo ini dulu adalah sekarang masih jadi vokalis di band RW setingkat RT. RW ini, dan albumnya cukup banyak, termasuk yang tadi saya sempat terharu itu dengan judul Penunggu Waktu sama Markas Cahaya. Markas Cahaya. Tadi lagunya Ska, dan Ska itu ternyata ada kepanjangannya loh. Apa? Tanyakan langsung tuh. Apa Mas tadi Ska tadi? Sekarang mau lali aku. Silaturahmi karena Allah. Oh, silaturahmi karena Allah. Jadi alirannya Ska, yaitu aliran silaturahmi karena Allah. Boleh diminum kan? Boleh. Sponsor ini. Oke. Siap. ATM-nya halal berarti. Oke, siap. Ini ada terusnya. Oke, siap. Jadi malam hari ini udah ketebalan ini. Asik masih. Jadi yang udah tonton sampai habis dong. Oke, malam hari ini kita akan bahas apa tadi tentang sejatinya kita hanya menunggu waktu. Sebelum kita masuk ke tahap yang sangat jauh, kita pengen tahu dulu nih, siapa sih Mas Wowo RW ini? Apakah temennya Mas Wowo RT? Oke, langsung saja monggo Mas. Ya, assalamualaikum teman-teman. Saya santai aja ya. Oke, siap. Jadi saya Wowo, hamba Allah umat Rasulullah ya. Dari keluarga baik-baik ya. Saya Wowo asli Jogja, alhamdulillah. Terus apa ya? Yang perlu dikenalkan apa ya Mas? Terus sekarang sudah nikah. Ini penting dari awal, soalnya habis ini biasanya DM-nya uti-uti. Jadi langsung tak cut. Kecuali istri saya izinkan. Di bapak satu anak. Nah, gitu. Terus apa namanya? Nama anaknya nih? Nama anak saya Pesan Damai namanya. Masya Allah. Ya, semoga nanti gedenya jadi pemersatu ya. Presiden. Pemersatu bangsa. Pemersatu sing do yela-yela. Terus ya dulu seneng musik, seneng seni lah. Saya dulu dilahirkan juga dari keluarga yang seneng musik, seneng seni rupa. Orang tua kakek saya dulu melukis, ya hampir semua apa ya sekolah di Institut Seni Indonesia juga. Saya juga mau masuk tapi nggak keterima. Akhirnya ya diterima Muhammadiyah UMY. Terus seneng musik ya, kurang lebih mengawali karir musik kalau seriusnya itu dari 2003. Sebelumnya ya wis band-bandan gitu, cuman yang serius bahasanya yang ya sebenarnya nggak serius, cuman untuk dalan lah banyak gitu. Untuk dalan untuk job tuh 2003, 2006 launching album sampai ya bisa dikatakan apa dari zaman biyen ya penghasilan lah dari situ. Termasuk dulu kuliah juga, kuliah saya 9 tahun Mas, gara-gara band-bandan apa di band-bandane yang dulu. Jadi saya wisuda pas usia kuliah saya 10 tahun. Masya Allah. Ya, termasuk, Totalitas. terus apa namanya ya sekarang masih cuman RW ini konsepnya sekarang lebih ke apa ya, kalau jadi kita nggak pernah mikirkan bubar, walaupun kita sangat pasif sekali saat ini karena dulu ya disebabkan salah satunya saya waktu belajar agama, terus di situ
nggak seperti dulu produktifnya, cuman yang namanya silaturahmi harus tetap dibuat, tetap dijaga, dan salah satunya alasan untuk kami berkumpul ya cuman bed itu gitu. Maka kesepakatan kami hari ini adalah rumah, ayo boy, ya alasan tempat untuk kita bisa berkumpul, karena tanpa ini kita nggak ada alasan berkumpul ya. Sebab rumah kita juga sudah berkeluarga masing-masing, berjauh-jauhan, ada yang ditampar sana sebentar lagi pakai paspor tempel banget ya. Terus terus akhirnya ya sudah, kita nggak kalau produksi lagu ya cuman kalau pas lagi kangen-kangen aja yuk gawe mlebu studio bikin, tapi niatnya juga bukan terus dipromokan seperti dulu. Terus untuk perform pun kita ya kalau ada teman-teman yang ngundang itu pun reunian gitu. Kayak kemarin Festival Kebudayaan Yogyakarta itu ngundang mereunikan kami lah gitu. Kami maksudnya ketika ada gitu. Tapi tidak seperti dulu yang kita punya manajer yang nyari schedule pentas kita. Jadi luwih santai, gua tombol kesel ya. Tombol kangen. Tombol kangen. Ya kurang lebih seperti itu. Oke, siap. Monggo Mas itu. Apa nih ya? Ya ini apa? Nek saya sih lebih ini mau tanya dulu nih. Ini kan temanya sejatinya kita hanyalah penunggu waktu. Nah, kita jelasin dulu nih biar teman-teman tahu. Ya maksudnya lagu itu apa? Ya itu lagu dibuat saya setelah ya belajar agama, ya pada intinya saya kan nulis lagu itu apa yang saya pikirkan, apa yang saya jalani lah, nggak bisa nulis fiktif gitu dalam arti orderan konsumen gitu, nggak bisa, jarang gitu. Seperti dulu ya saya tulis malam minggu Black Demon, mabu-mabuan gitu ya, tulis itu saja kan gitu. Tapi setelah belajar agama untuk menulis itu bukan berarti anti atau nggak mau, ya memang nggak bisa gitu. Karena apa yang saya tulis ketika saya misalkan saat ini belajar agama, ketika saya menjumpai satu nasihat dari ulama, salah satunya kita ini makhluknya Allah, diciptakan bukan untuk dunia tapi untuk akhirat. Ya sebenarnya kan itu rangkuman penunggu waktu itu dari itu semua. Fitrahnya manusia ini diciptakan bukan untuk dunia. Kalau kita diciptakan untuk dunia, ya kita lebih mending nyari negara yang mungkin mata uangnya lebih tinggi ya. Tapi ternyata bukan tujuan. Nah, kita mau nggak mau, siap nggak siap, tujuan kita adalah akhiratnya Allah. Nah, ya hakikatnya kita mengenteni waktu itu saja. Ibarat transportasi kita hanya saat ini cuma yang stasiun gitu. Ini stasiun yang suatu saat ada jemputan kereta menuju stasiun berikutnya. Semoga nanti kita ke stasiunnya Kanjeng Nabi dan sahabat. Amin. Amin. Ya Allah. Nah, sebagai orang yang menunggu waktu ini kan ibarat penumpang tadi kan, dia harus tahu apa yang dia lakukan, mana keperluan, mana maksud, harus bisa membedakan. Bodoh ketika ngenteni sepur teko kok meneng we. Enggak, misalnya tempat duduknya ini itu ku sofa atau tuku pasangin, tuku macam-macam. Padahal nanti mau ditinggalkan kan gitu. Nah itu kan, maka yang dibuat orang menunggu waktu ini ya kalau ngomongin keperluan ya sak butuhnya dia di situ kan itu. Bukan berarti mohon maaf kita tidak boleh punya harta, tidak. Cuman maksudnya konsep daripada agama itu kan, itu semua kan jangan sampai masuk ke hati. Mobil yo ning garasi wae aja ning hati kan gitu. Duit yo ning dompet apa ono aja ning hati. Serampat sithik ulang gelan-gelan tekan mati. Misu-misui nganti lambene kuali. Tekan cengelen. Nah, itu kan tanda. Tapi nek ora belum berarti ya wis. Oh nggih Pak, malah kalau bisa ya jenenge kita kan lagi belajarnya itu Kanjeng Nabi kan gitu. Walaupun kita disalahi kita minta maaf kan gitu. Mohon maaf ya, kita menyalahkan diri sendiri. Sangka baik pada orang, sangka buruk pada diri kita. Jangan kebalik kan. Jadi kan kebanyakan kebalian gitu maksud saya sih, sangka buruk sama orang, sangka baik pada diri kan gitu. Harusnya kalau konsepnya agama dibalik kan gitu. Nabi mengajarkan. Jadi agar kita ini tidak maksudnya sangka baik pada orang dan sangka buruk pada diri kita, agar kita tidak sombong dengan amal kita kan gitu. Wah, jangan-jangan sholat ini tombol rayuan gitu. Jadi antara harap dan takut kan gitu. Berharap amal kita diterima, takut kalau ternyata orang kan gitu. Sehingga kedua harap dan takut harus beriringan. Kalau enggak nanti jadinya ekstrim. Harap tok santai Allah maaf ngampun apa sih unen gitu. Itu tobat tok, sing kok meneh kok baru sik keramas rampung kan. Nah, itu kan ekstrim rahmat.
Kalau ekstrim ancaman yo dia putus asa dengan rahmat Allah. Wah, aku ora ditopo, aku stres wis paneng, wong aku wis paneng aku. Nah, tidak, dalam arti malah tidak, agama ini tidak menjadi apa ya, mengantarkan dia dalam ketenangan gitu. Jadi yang dikehendaki kita harap dan takut ini harus seimbang gitu. Ya salah sudah tuh kan kono ya mau ya. Lagi penunggu waktu tuh. Nah gitulah intinya kita sama-sama lah, kita semua tahu kalau kita ini nunggu waktu, tapi apa sih ra ngerti waktunya kapan kan gitu. Nek wong divonis mati enak Mas ya toh. Besok tolong dino meneh diberenda semua. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Nah kita ini loh, kita divonis mati tapi nggak tahu eksekusinya kapan. Bisa saja nanti setelah ini kan gitu. Itu ya mampu. Mampu jenazah gitu orang. Jadi nggak tahu kan gitu. Nah makanya seperti penumpang tadi dia harus tahu apa yang dia lakukan. Bawa bekal oke, tapi bukan berarti membangun tempat tunggu gitu loh. Ya toh? Tapi kita dianjurkan membawa bekal agar di perjalanan orang ngelih, orang ngelak nanti sampai tujuan kan gitu. Barat kita mau pindah rumah itu kan, jenengan mau pindah rumah maka kita kirim dulu kasure, lemari ini, kipas angin ini kan gitu. Wes siap baru kita atau masuk carry toh ya sama. Kita nanti pindah di kampung akhirat. Ditransfer saya di sholat ya amale saja kan gitu. Soalnya itu kan kono aku ngemper. Ngemper apa nek segera lumayan kan. Ngemperin neng hell ya. Asik. Lumayan ngemperan surga. Ngemperan surga so alhamdulillah Mas matur nuwun wis ibadah gitu loh. Tapi yo nek iso bisa ngobrol kan Nabi kan ngono iki. Mergone yo ya iki. Ya. Nah, ini Mas. Ya bose klub. Mesti pada penasaran ini ya jamaah di baik di sini maupun di ini live streaming YouTube sama YouTube. Facebook nih. YouTube ya. Ya, YouTube ya sama umatnya YouTube ya sebentar. Bukan umatnya. Facebook ya. Ini penasaran nih. Dulu Mas Bobo anak band banget terus kemudian kok pengen hijrah tuh dulu titik anunya tuh apa? Batu loncatannya atau diajak apa hidayahnya datang tuh dijemput atau gimana itu Mas? Ya sebenarnya dulu ketika menjalani masa waktu ya gak bisa dikatakan gak terarah lah gitu, apa-apa dimplok lah bahasanya gitu, tanpa ada ketakutan terhadap apapun gitu, salah satunya tentang akhirat dan sebagainya itu belum kan gitu, karena saya juga tinggal di suatu tempat dalam arti suasana keadaan agama memang tidak ada gitu, dan kita ini kan sebenarnya anak dari suasana. Sebenarnya kalau ya sebenarnya anak dari bapak ibu kita maksudnya ini kalau bosone ini anak dari suasana seperti apa kita lah jadi seperti itu kan gitu. Nah biar kita cuma dua, tersuasana atau mensuasanakan diri. Nah kalau teman-teman datang ke sini mensuasanakan diri misalnya cobalah yang majelis ini mensuasanakan, tapi bisa saja kita tersuasana juga entah itu baik atau buruk kan gitu. Nah, jadi waktu itu yo karena nggak ada suasana agama yo nggak ada takut yang namanya apa, tapi ada satu yang namanya rahmat Allah ya. Jadi ono neng ati ki terbesit gitu loh, iki nek aku ngene terus ya konyol juga mati konyol gitu ya, iso ono sebesar biji zarah itu ada gitu loh, sisa-sisa seperti itu. Nah cuman dalam hati itu pede, aku katanya orang yang bakal ngene terus gitu, tapi nggak tahu buh kapan, karena itu tadi nggak tahu suasana kemana harus kemana, nggak ada perang ampirian gitu, nggak ada. Koncoku ngaji TPA ya edan kabeh podo. Konco-konco angkatan TPA men ya podo-podo edan. Nah akhirnya suatu ketika ini cerita saja sebenarnya. Ketika itu waktu saya mengkonsumsi sesuatu itu kurang lebih kimiawi yang ya, itu saya tidak mengikuti anjuran dokter waktu anjuran bandar yang harusnya segini kok tak amplok kabeh. Nah akhirnya malah menimbulkan parno, masih takut gitu, bukan velai enak tapi takut. Wah di situ ketakutan, tiba-tiba takut mati waktu. Ya sudah di situ puncak, waktu itu puncak ketakutan, di kamar mengurung diri gitu. Pada akhirnya saya putuskan untuk doa sama Allah, ya Allah panjangkan umur saya mau tobat gitu. Akhirnya saya sholat 5 waktu, tapi di kamar, nggak berani ke masjid kan, malu kan, cici takut. Nah jadi sholat 5 waktu di kamar saja, tapi ya kita tidak ada jemaah. Keberkahan berjamaah ini kan menguatkan bersatu berjamaah, tapi karena tidak ada keberkahan jamaah akhirnya ya tetel meneh
Seko 5 dadi 4, seko 3 akhirnya ra salat meneh yuk nyatanya aku ora mati kan. Kita lanjut meneh wae lah. Nantang. Akhirnya gagal tobat lah. Bertahun-tahun lagi kembali dan akhirnya ada satu teman lah, sahabat saudara muslim juga silaturahmi ke rumah, datang, mereka sedang ada program pesantren kilat lah di masjid dekat rumah gitu. Ya intinya dia memberitahukan kalau kami sedang di situ, kalau kamu ada waktu ngopi-ngopi lah gitu di masjid. Yo awalnya nolak akhirnya lama-lama ya saya tak legani bentarene meneh gitu. Untuk narine legani. Ya maksudnya awalnya cuma itu tak. Ya tak ronot ben kurane meneh. Nah, akhirnya ke sana malah di situ saya ke masjid itu intinya ya singkat cerita saya mendapatkan ketenangan lah, suasana yang apa ya? Ya suasana yang saya tidak pernah dapatkan ngobrol kopi terus makan di situ kan bareng-bareng gitu dan mereka melihat apa zuhir saya waktu itu juga tidak memandang dengan sebelah mata. Waktu itu saya rambutnya tengah itu kan saya cat gitu kan muhak gitu kan abang, jadi kuning. jadi tidak ada pandangan itu, mereka memandang dengan cinta lah gitu. Nah disitulah saya terkesan. Padahal mereka ya tampilannya ya kostum seperti ini kostum yang dulu saya benci sebenarnya, ini paling sengit aku. Sengit PKC Pak. Pas kan kalau congklangan gitu. Nah, mereka seperti tapi dengan rahmat Allah akhirnya mindset saya yang selama ini sudah putus harapan dengan agama saya sendiri. Karena di media seperti itu kan saya termasuk golongan media Islam murah asik dan sebagainya. Akhirnya itu terpecahkan. Aku sih ono harapan bahwa ternyata asik, malah tampilannya kita ekstrim gitu kan kita awalnya. Tapi juga mereka latar belakangnya anak-anak band juga. Ya singkat cerita saya akhirnya ditawari untuk ikut program ketika 3 hari. Di situ saya mengiyakan. Malam sebelum berangkat saya edan dulu. Soalnya saya mikirin aku ternyata itu ide tenan berarti yang terakhir gitu. Ternyata ya pamitan sih. Nah, dasar ya. Akhirnya setelah saya 3 hari iktikaf di situ saya ya menemukan ya sebagaimana ikan dalam air lah, sudah merasakan kenyamanan di situ dan di situ saya mikir ternyata kebahagiaan ini simpel dalam agama ya. Kebahagiaan sukses kejayaan manusia itu hanya dalam amal agama gitu. Itu apa saya rasakan betul. Ternyata selama ini saya mencari kebahagiaan dengan cara saya sendiri, bukan dengan caranya Kanjeng Nabi. Nah ternyata ketemu wis duit ono, mohon maaf ya, yo zaman semono nakal lah, apa-apa dijajali dan sebagainya. Tapi ketika tiba jenuh ya jenuh. Padahal seneng-seneng terus gitu. Tapi ono wae jadi jenuh gitu, jenuh akhirnya ngopo meneh kan gaya gitu. Apa-apa subur dan sebagainya. Dingklek dimplot. Maksudnya tak singkirin dulu aja. Nah, akhirnya disitulah saya terjawab. Ternyata kebahagiaan dalam amal agama ini betul dan sangat simpel sekali gitu. Allah ini memberikan kebahagiaan kepada hambanya tidak bergantung kepada benda, tidak bergantung kepada suasana keadaan. Allah tidak bergantung. Allah mampu membahagiakan hambanya dalam keadaan apapun, dalam keadaan COVID-19, lockdown modern, tapi susah dengan kebahagiaan kan gitu. Cuman kenapa kita susah? Karena perasaan kita buruk sama Allah. Lockdown, nah susah tenan gue ya. Padahal Allah memberikan rezeki tidak bergantung pada lockdown kan gitu. Terserah apa ya, ikan ya kisahnya Nabi Musa ketika suruh dakwah ke Fir'aun. Nabi Musa sempat ada ketakutan tuh, wah anak bojoku ya gitu. Maka Allah Musa itu batu itu dipukul pakai tongkatmu, ada batu besar dipukul der pecah ono watu meneh pukul ono watu meneh nganti berlapis-lapis akhirnya batu terakhir dipecah. Di situ ada ular yang sedang makan daun-daunan yang sangat segar. Musa, kowe rasa khawatir anak bojomu sing ngerake tapi tak parani. Pokoknya anak bojomu sing isih tetangganan Indomaret kan. Nah Indomaret seneng gitu. Nah endorse ini. Itu kurang di lockdown apa ular iki lah gitu loh. Nah iki menungso ora ular sing mlakune 2000 per jam per kilo ora kan gitu. Kita tuh iso ngopo-ngopo gitu. Orang yang melata, hewan melata saja ditanggung sama Allah. Nah sekarang mohon maaf kenapa satu dunia sekarang repot? Karena sangka buruk sama Allah semua kan gitu. Padahal Allah itu ora ana hubungane.
rezeki itu orang hubungannya dengan suasana keadaan gitu. Rezeki ini kan pengertian rezeki itu kan apa yang sudah kita makan. Itu rezeki. Kalau yang kita simpan itu belum tentu rezeki kita. Kan gitu. Kadang-kadang wis disimpen bulane ono apa-apa kan ono rezekine cukup kancane. Wis delok tiba. Gogrok kan. Nah, pengertian rezeki ini tidak akan habis kalau dia belum wafat. Nek dhewe sing duwe jatah rezeki rakyat yang sak tetes infus dia akan ditunaikan sama Allah. Tes yo mati ya wis rezeki terakhir dia mlebu tes ngene iki. Jadi kenapa kita resah dalam perkara itu? Cemen gitu loh Mas ya. Mohon maaf ya. Apa resah tuh sing piye ya imanku ya, matiku piye husnul khotimah. Ora ngono lho, resah kan gitu lho. Matiku piye ya sok ya pas lagi nyekel Quran apa pas lagi ngiring-ngiring handphone maksudnya nonton apaan gitu. Nah, itu resahnya tuh bangun gitu. Nakal ra apa-apa, tur takwa kita ora mau tur takwa, sembodo gitu loh. Bukan berarti Islam juga sepaneng aku dimati, enggak. Santai, Islam itu asik. Jenengan belajar agama atau dikatakan kalau bahasanya sekarang itu hijrah. Harus lebih asik daripada sebelum hijrah gitu. Jadi orang-orang lihat kamu baru hijrah iki nyenengke wong. Empengan gitu. Sing biyen ra tau tile, ra tau layar-layar kan gitu. Asik terus luweh supel luweh. Maksudnya gitu, tanpa harus berpura menjadi orang lain maksudnya. Maksudnya Allah tidak menuntut kita menjadi seperti apa. Wong jenenge karakter manusia pun Allah yang buat, lucu, garing, galak dan sebagainya kan. Maksudnya itu tadi. Jadi ketika kita dalam agama pasti Allah janjikan itu berikan kebahagiaan kan gitu, ketenangan. Sebagaimana fitrahnya masing-masing ikan bahagiannya menjuru banyu. Dia mencoba keluar dari banyu taman Pak bakul pecel lele kan digoreng nganti melengkur nek lele saking panasnya jelantaian. Nah sama toh cacing pun kebahagiaannya dalam tanah saja. Arep cacing Eropa, arep cacing Jepang tetep nang lemah ora iso aku Eropa nang mall ora iso. Aku cacing Eropa ini. Jadi bukan cacing. Ah ya dia mau sok tahu mau mencari kebahagiaan di luar total pitik. Kan gitu sama. Kita tuh kadang tuh ya on gitu mencari kebahagiaan di luar agama kan gitu. Akhirnya ya binasa terus, mumet terus, ora nonte kan gitu sedikit rezeki kurang terus akhirnya gitu. Jadi senang belum tentu tenang, tapi tenang pasti senang. Caption nih. Jadi tenang nanti kita pasti senang. Apa namanya? Ketenangan itu hanya dalam amal. Itu pasti dan pasti sholat dan sebagainya. Nah, itu harus ketenangan itu nyatanya Mas aku sholat ya ora tenang ta. Sholatnya kepiye kan gitu. Kan gitu. Sholat itu kepiye sudah ditunaikan belum? Wajib dan sunahnya gitu. Wajibnya kok ini, sunahnya kepiye kan gitu. Itu harus ditunaikan ora iso karena kita punya dua kalimat la ilaha illallah Rasulullah. Baca kuat. La ilaha illallah Rasulullah. Ini dua kalimat enggak boleh dipisahkan gitu loh. Ya enggak? Iya. Nek dipisahkan jenenge ora sah dari muslim kan. La ilaha itu apa toh? Itu kalimat yakin taat sama Allah, perintah Allah. Muhammad Rasulullah apa? Kalimat amal. Carane lho maksudnya. Betul kerek. Ya sih gue mah itu. Jadi Muhammad Rasul itu corone untuk menggapai perintah Allah. Nah, sekarang ditarik. Allah berobar. Kalimat la ilaha illallah. Perintahnya apa ya? Salat. Setelah itu ditarik Muhammad Rasulullah itu ya. Oh, lanang nang masjid. Oh, tutup aurat ini. Oh, kelambine yang bagus. Ini tuh mau pakai minyak wangi. Sehingga kalimat itu wujud dalam kehidupan kita sehari-hari. Kan gitu. Mangan kan gitu ngelihi kelingannya langsung celele burjo ya kemana hati kita pergi saya itu Tuhan kita itu kan gitu. Maka pertama kali neng lahir saya siapa sing aku ngelih kan gitu. Walaupun itu kita harus belajar kok ngono kuwi. Oh Allah nih aku nih. Lalu perintah apa ketika lapar? Makan. Kan gitu. Ini kalimat lahir. Terus kemana terus bagaimana cara Nabi makan? Nah, kita diajarkan duduk, cuci tangan, Allah mabarik lana sehingga upo-upo mau dadi zikir kan gitu. Sing dipangan kuwi mau sari ini. Nah, apa namanya? Itu jadi Rasulullah SAW itu diutus ke muka bumi bukan untuk program-program sing aneh-aneh, bukan untuk mengentaskan kemiskinan, bukan untuk diurusi pemerintah orang kuwi, tapi untuk memasukkan kalimat itu ke dalam hati setiap umat. Karena barang siapa yang wujud kalimat itu maka pasti bahagia dunia akhirat. Orang ngapusi bagiannya ora sok-sokan, ora pura-pura bahagia. Padahal ngelean gitu tapi ya ditolak ya ngene. Ini
Nah, maka untuk menginstal 2 kalimat itu dengan seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan kita, apakah kita sudah la ilaha illallah Rasulullah atau cuma di lisan saja kan gitu? Apakah sudah kita ketika makan ingat Allah, terus caranya Kanjeng Nabi ketika ngantuk ingat Allah, oh Allah menyuruh saya tidur kan gitu, tunaikan hak tubuhmu, perintah Allah untuk beribadah besok lagi agar kuat, terus Muhammad Rasulullah itu piye saat durung bubuk kita wudu madhepe seperti orang mati, kepala di utara selatan madhep kiblat kan gitu. Terus ada doanya bismillah, maka sepanjang tidurnya jadi ibadah. Katakanlah tidur kita berapa? Idealnya 8 jam. Berarti sepertiganya 24 jam tuh. Ya kan? Nah, umurnya kita sudah tahun sepertiganya berapa? Bagi telur kok sudah. 20 minggu turu lho. Mudiar ae. Ternyata 20 tahun minggu turu lah gitu lho. Nah, nek kuwi diregistrasike nganggo Muhammad Rasulullah, kuwi kan dadi ibadah. Sekarang apakah pantas kita terus ngomong ming sunah we? Ora dikerjake ya ora apa-apa. Makanya Allah bersumpah demi waktu manusia dalam keadaan rugi. Karena apa? Tidak diregistrasikan setiap apanya. Kan gitu. Dalam perkara hari-hari kita pasti mengalami ini, makan, tidur, ke kamar mandi, perjalanan ya, ke masjid. Minimal 5 perkara ini kita harus tahu Muhammad Rasulullah itu. Dan itu orang angel, niat dan cara. Apa sih susah mangan linggur kan gitu. Tangan kanan kan gitu. Nek panas ojo didamu kan gitu. Belajar kita tentang sunnah itu. Nah, itu maka dia 24 jam jadi agama. Pengertian agama itu apa toh? 24 jam Nabi itu lah agama. Enggak ada yang enggak ada. Bahkan di kamar mandi pun ada agama. Merebuni kikil kiri, anggut tutup kepala ya. Terus buang air kecilnya, mohon maaf, duduk. Kan gitu. Dan tata cara. Akhirnya di dalam kamar mandi kotoranmu nanti pun jadi timbangan amal bahasanya gitu. Kan gitu. Bahasanya seperti itu. Nah, sekarang ketika itu tadi ya, kenyataannya ya Islam itu bayu ora tenang-tenang uripku. Nah, sekarang sudah belum kehidupan kita ke sana. Nah, ternyata walaupun kita langsung saya ingati we. Yang penting gini Mas, saya dapat dari guru saya itu. Kalau kita mendapatkan satu perkara ilmu agama, sing nyantol apa wis kuwi diamalke sik ora usah kok apa repot-repot ngapalke liyane. Gitu. Itu ketika jenengan tekone pengajian ustaze ngomong kayak iki sekorong jam mau kae yuk karo keturunan barang. Nah, ana sing nyantol siji kuwi diamalke wis kuwi we. Maka waktu itu guru saya, maka ketika kamu menghargai itu dan kamu amalkan, maka Allah akan berikan ilmu nanti dengan cara tidak disangka-sangka. Tetapi kadang kita kelingan omongan itu ora diamalkan, itu malah lebih berbahaya gitu loh. Merasa kan gitu, merasa cukup, merasa apa. Jadi apa misalkan dari obrolan tadi, oh mangan linggo, wis ngamalke mangan linggo. Maka Allah akan sempurnakan amal kita. Nanti Allah berikan taufik kekuatan untuk bisa doanya, untuk bisa apa-apanya gitu. Tekan gini ya. Obrolannya. Seru ya. Oke, Mas, ini mau tanya ya, Mas. Pernah enggak sih Mas Bowo ini terbesit aja nih untuk kembali tadi minum hand sanitizer segala macam tadi. Pernah enggak sih terbesit walaupun hanya sebuah besitan dikit gitu? Kalau terbesit insya Allah alhamdulillah enggak. Cuman kadang itu kangen momen kadang-kadang sing geleger kadang-kadang itu iya gitu. Tapi kalau insya Allah semoga Allah berikan kekuatan saya. Wis ora kuambar di ublak-ublak dicampur apa nek wis ora kepengin itu. Kecuali nek ngelak ya tapi. Ala-ala yo nek MUI ya tanggung jawab lho. Nek ngomong tidak diminum kok. Minum halal iki nek MUI. Dadi tanggung jawab MUI. Jadi gitu, jadi terbesit alhamdulillah sih enggak. Ya kalau cuman kangen kadang itu ya kangen koplake kan gitu. Kadang saya itu kalau sudah pedot gitu blecet keluarga gitu mau butuh gitu kan. Maksudnya ya cuman momennya aja, cuman tapi alhamdulillah enggak. Karena wis ngerti rasane, yang kedua ya ngono wae. Enggak begitu sih. Jadi buat teman-teman yang tidak pernah ya alhamdulillah rasa dicoba gitu. Jangan merasa terus, aku urung tau lusi berarti aku urung tau merasakan dosa besar. Ayo muni ngono kuwi wis dosa besar. Ngrumangsani ra tau dosa besar, wis dosa besar kan. Ngrumangsani wis aku ora nakal kaya aku lurus-lurus wae, paling mentok aku ming nyekeli udut terus piye ra tak sumet. Wis paling nakal aku. Dadi aku ora kaya kae.
omongan kau ngono kuwi dosa besar gitu loh, merasa lebih baik enggak? Ada kan Kecil, ya. misalnya itu memang Nabi Musa. Nabi Musa itu punya gelar kalamullah, bisa bicara langsung sama Allah tanpa melihat zatnya Allah. Ditanya sama Musa, umat itu kon. Tanyakan pada Allah surga mana untukku. Kayak iki seumur hidup ora tau maksiat. Tanya Allah, surga mana untuk ini fulan bin fulan ini. Kata Allah ra ono surga dia sombong. Ora trimo, kok iso aku ki mergo ibadah ngene. Asale tekon sing sikil dek mlaku ning masjid sapa bacane ngono. Nek ditimbang nikmatmu saka awal tekan akhir, ganti sebelah mata saja tidak cukup. Maka umatnya Nabi Musa waktu itu menjawab, "Oke. Nek ngono aku mlebu neraka oke. Tapi ada syarat-syarat mintakan sama Allah. Besarkan tubuhku sebesar pintu neraka." Ngomong jarene, biar tidak ada lagi orang yang masuk neraka selain saya. Kan Allah seneng. Wah, iki risau umat iki. Sayang umat itu kaya jenengan sayang karo kancane biyen nak dijak itu Allah seneng. Maka Musa surga dunia. Nah, itu kan makanya di situ ada 2 pelajaran. Yang pertama jangan sombong dengan amal, yang kedua kita ini akan dicintai Allah kalau kita juga fikir saudara kita. Saiki 1 loro telu 4 5 6 itu ya kurang lebih 10 orang. Bulan depan 1 orang, konsentrasi 1 orang saja. Tekon nang kene. Wis dadi wong piro? 20 1 orang rasa oke. Sesasi sapa siji. Kan gitu. Dadi 30. Apa 20 dadi 40. Wong 40 pikir masih siji. 30. Apakah kita sudah berpikir seperti itu kan itu? Jadi agama ini Nabi itu mengajarkan para sahabat bukan sebagai konsumtif gitu. Tapi mencetak mesin hidayah, dai-dainya Allah. Dai itu bukan kiai, bukan ustadz gitu. Dai itu pengajak gitu. Kalau pengajar kiai, ulama, ustadz. Tapi kalau dai dakwah itu kan ngajak. Kalau pengajak siapapun itu. Walaupun putul sahabat lagi sadat, rung salate rung bener wis kon dakwah, kon ngajak. Jadi jangan jadi pembenaran, aku rung ilmu rasa. Kan gitu. Aku rung ilmu, aku bukan alasan. Siapa yang bisa bilang ayo walaupun itu dengan isyarat, walaupun dia bisu gitu, mohon maaf. Tapi iso ngajak isyarat ngene iki berarti dia iso dakwah. Dakwah itu cuma ayo. Nah, tinggal kita mau ngajak kemana. Boneka bawa. Ayo. Nah, kayak ngerono balunge kayak. Emang tak respon sih so. Mangkel aku. Tak buat Instagram. Aku sentut topik. Ditunggu ya. Astagfirullahaladzim berarti. Nah, jadi gitu. Jadi kita ini bicara tentang dakwah. Jadi kita semua punya tanggung jawab. Nah, selain mikir kita ini bagaimana, orang tua saya, tetangga saya kan gitu. Semua itu mergo dipikirke wujud. Besi dipikirke. Nanti botak le mikir. Ayo kudune kan tenggelam besi itu, tapi goro-goro dipikir iso ngapung ning lautan. Goro-goro dipikir dia iso mabur dadi pesawat. Apa kita sekarang sudah mikir piye akhiratku, ibuku, bapakku, adik-adikku, piye? Apa kita sudah berpikir walaupun meluangkan pikir itu dalam sehari hanya 10% saja. Kan gitu, mikir sih. Piye ya? Piye bapak ibuku, apa adikku ya? Ben iso apa kurang iso ngomong, ya wis lah tak bisa dhewe. Kan gitu. Jadi dakwah itu tidak tentang bicara. Sikap akhlak itu pun dakwah. Dengan niat dakwah. Malam doa ya Allah, aku bisa mujeti ya bapakku, aku nek ngandani ya ora adab ya Allah. Tua bapakku. Lah iya maksud tua aku. Ayo tua bapakku ya kan gitu. Nah, saya hanya bisa mujeti ya Allah berikanlah dia kan gitu. Nangis doa. Ada action, ada doa. Action itu 10%, 90% doa. Nah gitu, karena hidayah di tangan Allah. Maka pertanyaan Allah itu bukan kok bapakmu wis tok jak kok ora gelem, bukan itu, tapi apa yang sudah kamu buat untuk bapakmu. Sudah saya pijit bendina ya Allah, kok ya ora ngai jenengan boten kasih daya. Ya sudah, itu bebas hisab kan gitu. Jadi pada intinya kita semua punya tanggung jawab. Jadi harus ada ajak mengajak kan gitu. Karena apa ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran kan gitu. Tapi mencegah kemungkaran jangan lupa, itu pun bil ma'ruf, dengan cara yang baik juga. Jangan sampai menyakiti hati. Sing mah dadi apa neraka sakor ya. Itu menyakiti hati, itu bahaya, enggak boleh gitu. Jadi mencegah kemungkaran pun dengan cara yang baik kan gitu, dengan kasih sayang. Insyaallah gitu. Halo Mas dari Jawa. Mas Fahmi datang Iya. Ini Mas, terus apa ya? Kan kadang istiqomah ini berat nih. Ketika dulu Mas Bowo kayak gitu, terus sekarang kayak gini ya. Itu untuk jaga ben Istiqomah. on the track nih.
tadi. Aku ngeter kene. Tak kan nganu. Tak kan jambi-jambi deh. Jadi istiqomah ini ya namanya manusia itu mesti ono munggah medune kan. Cuman Nabi sudah ngasih tips istiqomah. Kenapa kembali tadi? Kenapa sahabat imannya naik terus? Karena dia hari-hari dakwah. Hari-hari ngajak orang. Jadi gini Mas. Dakwah ini bukan untuk memperbaiki orang. Sebenarnya dakwah itu adalah untuk diri kita sendiri agar istiqomah. Seperti bola yang dilempar ke tembok, balik deh. Kan gitu. Gampangannya kena deh. Jenengan ngadang ini ono kena. Parang tris. Dia tekan parang tris lho. Belum toh? Belum. Walaupun jenengan ra numpak tapi dia engko tekan parang tris. Padha dhewe surga. Ya kan? Walaupun nang tekan. Jadi caranya pun kayak kena itu harus lebih lembut daripada kena dakwah. Nah, tipsnya bagaimana istiqomah? Ya enggak ada cara lain. Kan gitu. Kalau kita mohon maaf hanya ibadah untuk diri kita saja, wis itu kan. Wis dadal dua nanti. Kan itu enggak ada casnya gitu. Maka dakwah ini perlu diluruskan bukan untuk memperbaiki orang. Dakwah bukan butuh kita, tapi kita butuh dakwah. Kan gitu. Semakin kita misalkan saya bicara dengan jenengan dalam sehari, bro, sehat ini alon-alon, walaupun wah kira iso Allah agama iki, sing penting niate. Satu perkara iso, sesuai iso. Satu, njuk teko nang omahmu, loro, telu, papat, 5 orang saya datang. Dengan cuma dengar satu kali dari saya, dengan satu kali, 5 orang tadi cuma satu kali. Tapi saya dengar 5 kali. Karena aku pengen lebih dekat dari mulutan. Berarti paku yang dipukul sekali sama 5 kali kuat yang pengen 5. Nah itulah dakwah. Jadi ini yang perlu disadari umat muslim ya. Mohon maaf ya, bukan berarti ngajari. Sebenarnya itu cuman itu saja tipsnya gitu loh. Dan itu sudah, selain itu tips, itu tanggung jawab juga. Sudah Allah lantik itu dalam surat apa Ali Imran. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk kemanfaatan manusia, mengajak kebaikan, menjaga kalian beriman. Itu SK surat kerja kita. SK-nya dari Gusti Allah ya. Sekali lagi piye nek jenengan polisi tak SK kowe ngatur perapatan kono ora teko tabrakan kono. Ya nanti pun komandannya akan mempertanyakan itu. Nah itu selain tips, jadi Allah tuh selalu include memberikan perintah itu. Walaupun sadarnya kita belakangan. Sholat tunggu ngopo tunggu nanti kita akan tahu. Termasuk dakwah. Nah sekarang mohon maaf yang ada dalam pikiran umat muslim gitu, dakwah iki yo ustaz, dakwah iki yo kiai, dakwah iki yo ning mimbar, bukan, padahal itu sebagian kecil daripada dakwah. Dakwah yang sesungguhnya kita silaturahmi face to face, ketemu ning ngene Eko kae. Wah, Eko iki misalkan katakanlah kau tahu salat belas dan sebagainya, tapi deh ya ini senane ngopi. Marke iki kiau ngopi gawe kopi. Karena apa? Padahal tak sama agama sih malah iso lunga atau debat dan sebagainya. Sebagaimana Nabi kepada Sayyidina Bilal. Bilal radhiyallahu anhu itu budak kan gitu. Nganti awake iki dadi pancalan wong meh mlebu unta lho, meh munggah unta saking hinanya. Bisa mohon maaf bisa dikira-kira itu kebodohan Bilal itu seperti apa gitu. Wong bodoh lah kata-kata, mohon maaf, budak bodoh. Maka Nabi datang kepada dia, iki nek tak omongi Gusti Allah ora ngerti. Aku ngomong Kanjeng Nabi ra percaya, malah saya mah itu ora ngerti apa-apa, budak muka katrok dan sebagainya. Maka yang dikatakan Nabi apa? Mas Bilal, jenengan ning mawon gaweane tak garapi. Dia sebagai penggiling gandum waktu itu. 3 hari 3 malam kurang lebih segitu Nabi sampai tubuhnya itu merah-merah. Dirampung gaweane. Mas Bilal kersane wis rampung. Pun nggih, ra ngomong apa-apa dalam, bahkan ra ngomong ke bab agama. Maka bilang, Mas, kowe sapa to Mas? Kok apian, aku Muhammad. Wong sing ngomong Nabi kok. Aku percaya nek kowe Nabi. Islam ki aku kok kan gitu. Jadi ini dakwah ini penting perlu disadari, bukan Allah tidak bergantung pada pembicaraan kita. Siapapun bisa dakwah. Kata ulama, kata guru-guru kami, dakwah ini adalah pekerjaan yang paling mudah di seluruh dibanding pekerjaan seluruh dunia. Dakwah ini adalah lebih mudah daripada naik sepeda. Maksudnya bi, mohon maaf naik sepeda, naik wong ra sikil ra iso numpak. Wong motor ra iso numpak, tapi dakwah arep ora sikil, arep tunarung semua bisa dakwah. Salah satu bukti kerja ini mudah, Allah berikan kepada orang yang umi, nggak bisa baca, nggak bisa tulis.
ngopo ora sing sarjana agama dengan zaman waktu itu kan gitu, jebolan UMY anak 10 tahun lagi kan gitu. Bukan, tapi yang Allah pilih orang dari kalangan umum. Makanya waktu itu orang Yahudi jelas banget tuh, bosok dipilih malah wong tepus katakan gitu. Orang wong Bantul. Ini bukannya ini kesenjangan ya, cuman menurut perumpamaan. Jadi nah, itulah salah satu buktinya kerjanya mudah. Aku berikan pada orang yang bisa baca, nggak bisa tulis. Nah, saya kira aduh iso maca sono iso TikTok arep alasan ra iso dakwah. Kan gitu. Nah, selain itu perintah, itu juga input untuk mengistiqomahkan kita. Apa yang kita bicarakan itu yang akan masuk dalam hati kita. Bukan berarti kita tidak boleh bicara perkara apa, boleh perkara muamalah pekerjaan ketika kita saat bekerja. Itu pun dengan sunnah Nabi tadi. Sehingga tidak masuk dalam hati. Makanya itu kalau kita kerjakan dengan cara Nabi, ubud dunia cinta dunia itu tidak akan masuk dalam hati. Kan gitu. Jadi kalau kita bicara tips tadi, ya cuman itu tadi. Jadi Nabi itu nyetak orang memeluk agama bukan konsumtif. Orang teko ning pancen nggo dhewe. Iki konsumtif jenenge. Tapi SPG. Konsep kula bagi-bagi ya. Jadi dia tuh jadi ngene iki Mas. Ketika jenengan punya pikir sapa ya kanca tangga sahabat kula terdekat. Berarti dia tuh ketika dia memikir kebaikan, berarti kebaikan sedang ada pada diri dia gitu. Tapi kalau kita tidak pernah meluangkan waktu untuk pikir itu, maka pikiran kita kemana-mana. Sing biyen ora pengen iki dadi pengen kan gitu. Dan sebagainya itulah. Jadi kalau tips itu insya Allah seperti itu. Selain kita juga jaga amalan-amalan ya. Karena dakwah ini tuh bisa dikatakan akar daripada semua. Jadi pohon itu kan ada akarnya tuh. Terus berakar apa batang, terus ranting, terus daun, terus buah. Nah batang, ranting, daun, buah itu tuh ibadah-ibadah yang lain itu. Nah akarnya kuat dakwah itu, maka batangnya bagus, rantingnya bagus, daunnya, buahnya nanti bagus. Nah akarnya ini dakwah, batangnya ini ibadah, rantingnya ini muamalah. Muamalah itu kerjaan kita ada di berkah. Terus daunnya ini muasyarah, hubungan masa sama manusia. Terus terakhir buahnya itu akhlak. Akhlaknya adit dadi apik. Nah saiki tugasé piye? Apa akar iki iman Mas, iman iki carane piye? Akar itu kan tadi iman. Ya disirami rasa dicangkok, dikabit kan ngono. Saya kan gitu. Iman itu siraminya itu dengan dakwah. Menyiraminya itu dengan dakwah. Kita kalau datang siraman rohani Ustaz sapa? Wah, siraman rohani kan durung tekan wis garing. Wis lali apa ora sama gitu. Tapi kalau dakwah itu kita menyirami diri kita. Jangan pengen iso salat istiqomah, dakwahkan penting salat. Kan gitu. Nek burung iso ana kekuatan tekon karo apa ngomong karo kae ya karo kanca-kanca sak frekuensi lah. Gitu. Yang penting kita ada action gitu. Bro, penting coba salat mau tuh ning masjid misalkan gitu. Yang sekiranya wis iso nampa gitu. Pengen iso tahajud, dakwahkan pentingnya tahajud. Pengen iso puasa sunnah, dakwahkan pentingnya. Maka Allah kasih kekuatan. Gitu. Jadi apa namanya? Semua tadi akarnya iman yang menggerakkan tadi ibadah-ibadah yang lain itu adalah iman. Caranya menyirami iman itu dengan dakwah. Di situ tipsnya gitu. Tipsnya. Nah, maka kita jangan sampai tidak dakwah. Itu sudah apa namanya? Itu kan sudah jelas. Wal asri itu kan manusia dalam keadaan merugi kecuali orang yang beriman. Wa tawasau kecuali kan ada wawunya kan, wawunya kan itu dan artinya beriman dan beramal soleh dan dakwah, batasilah kan dan sabar. Dakwah ki ya sabar ora yo wis tak omongi lho kowe. Ora nurut aku lho dadah. Kuwi ora sabar jenenge. Kowe mung ibarate to. Nah, sabar kaya ibu ndolong anake kae. Ora gelem main-main tutki terus kan gitu. Ini kudu gelem dengan iki mungkin caraku kurang halus ki kan gitu. Aku anakku mungkin lali mulai tak dulangke malah balunge atau gimana. Nah, seperti itulah Masnya. Itu sudah tugas kita. Nah, jangan sampai beriman tok. Kan di situ kalimatnya dan semua. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh dan dakwah, masih beragama dan sabar. Bukan nek itu atau beriman atau amal soleh atau dakwah. Nek atau berarti kita boleh milih salah satu. Tapi itu dan semua.
baru di situ dikatakan nek wis kata gue adalah orang-orang yang beruntung kan gitu. Jangan sampai kita wis wedean gitu nang surga iki. Ini surga nih nutup punah. Maaf, Anda belum beruntung kan gitu. Karena tidak itu. Nah, makanya jadi apa? Jangan sampai kita tidak dakwah jangan itu tadi rasa yakin karo omongan kurang minder gitu. Walaupun kita mijet tilik wong loro, bahasane diniatkan dakwah ya Allah. Nah iso kancaku pas ono masalah ki aku teko pertama. Kan gitu. Jadi ada kesan. Suwe-suwe kancamu tekon. Kowe iki kok apean bantor aku. Ngopo to? Ya wis tak pelajari kok agamamu. Asik asik. Oh, indah ya. Sweet. Kan ngono. Islam indah kan. Kita tampakkan keindahan saja. Jenengan ngongkon wong mlebu omah. Ini lho omah padahal omahe bocor ya. Kan gitu. Tapi jadikan kita taman bunga. Rasa dikongkon wong mlebu dhewe kan gitu. Wah nyenengke mlebu. Betul-betul pilihan gitu. Nah, Islam itu tampakkan keindahan gitu. Kabar gembira untuk orang lain, ancaman untuk diri kita. Waktu nek Rasulullah ini lho, ini lho. Tapi kalau untuk orang lain kabar gembira. Rahmat Allah, kasih sayang Allah. Gitu Mas. Strom. Mepet. Oke Mas, kita sapa dulu jamaah Oke, yang siap. di Facebook. Kalau ada yang mau bertanya boleh langsung. Teman-teman YouTube ya dan Facebook ya. Atau teman-teman yang di Oh, depan di ini. depan bisa. Boleh mau tanya, ada yang mau Langsung tanya? angkat tanganmu sih. Ada yang mau tanya? Mas Tanya, Garin, tanya. Sebelum dilempar pertanyaan yang di YouTube. ada pertanyaan ini biasanya Mas Garin ini adalah jawab paling aktif ini. Apa? ada. Apa? Saya punya teman tapi sulit untuk didapat tobat karena teman saya itu sering nafsu-nafsukan tapi tidak diingatkan karena sering membantah. Apakah kita harus menunggu waktu untuk mengajak teman kita bertobat? Tidak Ustaz. Jadi kamu cocok jadi rapper. Nah, terus Jadi cari masalah. tak rangkum ya. Jadi pertanyaannya Mas Garin ini punya temennya suka mabuk-mabukan dan sudah diajak. Tapi diajak Mas Garin tuh ngeyel. Apakah kita harus nunggu dia itu dapat hidayah ya Mas Garin ya? Seperti itu. Nah, jadi ini perlu diketahui juga. Kembali tadi pada wasbilak pada sabar kan gitu. Sabar itu berarti intens, terus introspeksi kita. Oh, mungkin aku kasar. Atau mungkin aku lagi mengomongi tok. Padahal dia ini ono apa-apa, aku rung teko misalnya gitu. Maka jadi kan usaha kita itu gini Mas. Medan dakwah ini hati manusia. Bukan jasa atau orang yo. Ayo nang masjid, tapi atine ra melu. Ya wis deh. Apa tuh kan gitu. Tapi hati nih lihat ya. Nah, usaha atas hati itu perlu hati-hati. Kan gitu. Nah, terus lagi pertanyaannya, nek ora gelem piye? Ya, tadi itu sabar. Karena perintahnya sabar, kan gitu. Berdakwah dengan sabar. Dan kasih sayang lemah lembut kan gitu. Nah, wis disabari perang tahun nih. Terus sampai kapan? Ya sampai dia iki wafat gitu loh sebenarnya. Terus kan gitu. Jadi pada intinya Allah itu minta kita dakwah dengan sabar tanpa meminta hasil. Bisa dimengerti ya? Nabi-nabi jumlahnya beda-beda Bang gitu. Nabi Muhammad dakwahnya berapa kurang lebih 20 tahun. Ya kan dari umur 40 berapa sampai 63 ya. 23 tahun kurang lebih. Pengikutnya 124.000 sahabat sampai kita ini banyak. Nabi Musa kon dakwah Firaun ora melu. Sampai akhir hayatnya. Sampai akhirnya Nabi Nuh 100 tahun dakwahi wong le melu ning kapal ping 83 kuwi anak bojone ra melu. Sekarang pertanyaannya, apakah Nabi Nuh gagal? Apakah Nabi Musa gagal? Apakah ada nabi, riwayat nabi, satu nabi saya lupa namanya, dia nggak punya pengikut sama sekali. Tapi tidak ada nabi yang gagal. Karena kesuksesan kita di mata Allah ketika kita sudah buat itu dengan sabar. Orang sing mau wis lho, ora gitu. Nah, jadi gitu tadi Mas. Jadi apa namanya? Yo, kalau harus gimana? Ya itu tadi, harus sabar dengan kita harus introspeksi. Nah, semakin kita sabar, sebenarnya yang diperbaiki Allah itu sebenarnya kalau kita diri kita sebenarnya hati kita dilembutkan sama Allah. Yang tadinya sombong ngemis-ngemis ning ngarepe umat lah masakan aku sombong tak kon mijet aku gelem basane udah dikeset kan ngono kuwi. Maka apa namanya semua itu ono kalau kita mohon maaf tanpa seperti itu sesuai kita sombong dengan ibadah tadi. Metus ke masjid berhubung nongkrong merasa lebih baik. Itu akan hancur ketika kita menjadi
itu tadi duta besarnya Allah sing bahasane mati umat piye carane ben kesan karo Islam ini kan gitu. Sehingga para umat ini dengan pandangan kasih sayang gitu, orang keburukan tapi wah misalnya gitu. Maka kita akan lewat itu dengan penuh sopan santun. Nggak sadar kita itu akhlaknya berubah. Ibarat dakwah itu tuh ngumbai kelambi. Kelambi ini rung resik, tapi tangannya ada resik. Kan gitu. Tangannya kita tuh malah bersih. Jadi sebenarnya yang diuntungkan itu kita sebenarnya. Sebenarnya kalau kita buat seperti itu, perkara teman kita dapat apa tidak. Wah, itu Allah tuh sebenarnya mohon maaf. Tapi itu ngongkon dakwah nang Firaun padahal Firaun ora dia hidayah. Tapi itu pelajaran Nabi Musa. Kan gitu. Bahkan perintahnya Hei Musa dakwahlah kepada Firaun dengan lemah lembut kan gitu perintahnya itu. Padahal kurang nakal apa. Kancane adewe ora ono sing luwih nakal saka Firaun. Ora lembut tak dhewe. Kan ngono kuwi. Ya ora. Sapa sae makhluk bumi sing luwih jahat saka Firaun? Ora ono. Sehingga yo aja yo pesimis. Maksudnya mentang-mentang kita mau kebenaran terus mengharapkan segala cara, terus ngomong menyakiti hatinya. Jadi apa namanya? Kalau kata apa namanya salah satu itu saya pernah dengar, kita itu lomba-lomba dalam kebaikan kan itu fastabiqul khairat, bukan berlomba-lomba dalam kebenaran, bukan itu. Tapi kebaikan maksudnya apa yo? Baik. Baik gitu loh. Ya sing dalam rangka dakwah ndak kudu apik, baik gitu. Memang sesuai ono wong si Mas Fahamnya diane dipisi-pisi ya tetep terima kowe. Padahal kowe iki karo kancane dioyo-yo ora ngerti ya atine iki nggo dakwah kowe. Aku ora apa-apa, yang penting lu bahagia di akhirat kan ngono Mas. Ini kan di mata Allah edan. Jadi gini Mas, di surat di Al-Qur'an kita pernah jumpa Allah semua pernah jumpa surat An-Naml kan itu, surat semut. Terus surat apa? Burung itu Hud gitu. Binatang saja ditulis dalam Quran, dimuliakan sama Allah nanti ditulis dalam Quran. Ini goro-goronya apa tuh kok binatang itu ditulis dalam Quran? Mergonya apa? Karena dia punya fikir umat. Semut itu kan waktu neng dhek metu tentara Nabi Sulaiman mah liwat iki. Ana semut mikir kita tuh buleng ndak kepidak-pidak tentara Nabi Sulaiman. Goro-goro fikir umat dia, keselamatan umat Allah tulis dia dalam Quran. Burung Hud itu zaman Nabi Sulaiman. Ipik ora kudu Garuda, dudu kenari, dudu lovebird kan ngono. Yo burung itu mau mabure masalah gitu. Nah, tapi dia ditulis dalam Quran gara-gara apa? Takon Nabi, kayak mbok kayak Ratu Bilqis tok dakwahi gitu. Gara-gara dia pikir itu Allah tulis dalam Quran. Nah, jadi tadi kita berharganya kita di sisi Allah nanti ketika kenapa soalnya berharga karena itu fikir Nabi. Nah berharganya kita ketika kita tuh ada fikir tidak kepada itu. Nah sekarang contohnya seperti ini, Islam itu mudah bergantung dengan net. Contohnya konco-konco sing meh kuliah, sing kuliah ya, diniatkan aku neng kuliah tak niat ke dakwah. Malah pertama, yang kedua menuntut ilmu, terus membahagiakan orang tua kan gitu. Nabi pernah bertanya kepada sahabat sing lagi ngumbai jaran lele cilik gitu. Maka Nabi tanya, "Mbok kowe ngurusi jaran sing gede kae wis iso tanggo dakwah berkelana atau medan tempur dan sebagainya." Maka jawaban sahabat, "Ya Nabi, ini aku siapkan untuk berjuang di jalan Allah." Isi cilik. Maka Nabi sampaikan, mulai sekarang kotorannya, makanannya, apa yang berhubungan dengan kuda itu menjadi timbangan amal di sini. Sama kita mau kuliah, kayak aku niat dakwah. Kan gitu. Maka ketika ada niat dakwah, sedina mikir, kancaku sapa ya sing bisa tak jak ngobrol lah katakanlah gitu. Nek urung anu ya sapa lah konsen siji tak bicarane ben kesan kan gitu. Maka jenengan selama berangkat montorin jenengan atau makalah, printer, flash disk itu menjadi timbangan amal di sini. Enak banget kan kita. Maka ketika di sela-sela pelajaran kayaknya sih suami kan gitu. Ini padahal ada orang rezeki itu praktek kan gitu. Masih itu wah pas kira deh sesuk meneh ini kan gitu. Lama-lama sampai terkesan dia cocok kan. Jadi pertama dakwah itu jadikan kita sahabat. Jadi sahabat nganti dia curhat apa-apa ada itu berarti kita dapat hatinya kan gitu. Nganti profesional akhirnya kita bisa sampaikan guys bro
Rano dalan dia pun kebagian yang semua amalan kamu. Wis. Gitu. Ora urung apa-apa wis wadasan ngono. Bisa apa kowe aku ora ndit orang iki aku jane. Bukan berarti kita kudu sugih enggak. Tapi apa yang bisa kita buat gitu. Oh yo nek dek ra nggih motor silih motor atau boncengke tak ampiri yo. Aku lewat dalan mau tak ampiri yo. Bendino ngampir dalan ke ya Allah. Hidayah Allah. Doa sama Allah. Nek ra sombongi yo bar salat fardu. Jadi intinya tadi apa? Sabar gitu. Dan Allah ini tidak melihat hasil karena hasil mutlak di tangan Allah. Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad, "Hei Muhammad, engkau yang membagi tapi aku yang memberi." Di dalam surat apa saya lupa itu kan. "Hai Muhammad," itu untuk bahasanya membriefing bahasanya. Engkau yang membagi tapi aku sing ngei, sing memberi aku. Jadi ya kita membagi saja. Sing hidayah bisa Allah. Gitu Mas. Sambil diunjuk. Siap. Ini ada pertanyaan dari jamaah apa lagi? Jamaah YouTube ya. Oh, YouTube ya. Ini pertanyaan terakhir mau ndak tekan jam 12 Siap. Asik ini ngobrol Nah, ya. ya. Ini terpanjang ini, durasi terpanjang ini. Oke, ini Mas Bowo ada pertanyaan. Mas mau nanya bagaimana cara ndablek dalam tanda kutip dari omong-omongan negatif pemirsa saat berdakwah yang kadang sok ngendon-ngendoni. Oh, waktu Heeh. ya itu tadi. Pipi. Pikiranku nang kene kok kanca ngerti-ngerti itu kon sego. Mau nanya bagaimana cara ndablek, maksudnya paling ngeyel dari omong-omongan negatif Oh, pemirsa kesal, ya Mas. saat Rokok. berdakwah. Luweh. Nah, yang kadang sok ngendon-ngendoni. Hmm. Ketika paling saat kita berdakwah terus wah kalau sok suci masalah dirungokke ya, kadang kan sok ngendon-ngendoni gitu. Jadi itu yang kalau ini dari guru saya diajari itulah pentingnya amalan kan gitu. Sholat kita dijaga kan gitu tepat waktu, terus apa namanya zikir pagi petang yang diajarkan Nabi kan gitu, tilawat Quran kalau bisa, nah ora yo saisone belajar itu. Jadi amal-amal tadi itu tuh salah satunya itu yang membuat kita tuh nanti terkesan atau enggak tuh sama omongan orang gitu loh. Tapi nek amalan dibobrok ada emosinan biasanya gitu loh. Jadi semua itu, jadi usaha ini tuh ketika kita amalan itu menjadi nur ya. Terus kita jumpa orang itu, orang bahkan rasa ngomong dulu ada wis penak kadang gitu. Itu disebabkan amalan-amalan. Maka orang-orang soleh itu ada yang dulu wah penak sih sebab dia puasanya jalan tilawat Quran, dia mungkin sehari satu bahkan lebih kan gitu, dia ahli saum, ahli tahajud kan gitu. Nah itu yang menjadikan dia ini bukannya pura-pura atau sok kuat, memang nggak masuk hatinya gitu loh, sehingga ngeyel dia. Nabi Muhammad ini dodok lawangnya Abu Jahal ping piro? 80 piro? Banyak banget. Nanti udan Pak dibuka iki ngopo to marmu iki kan ngono kuwi. Udana Nabi. Assalamualaikum. Mati ping 80 piro? Ora dikei hidayah Abu Jahal. Tapi ora terkesan Nabi gitu loh. Bahkan dilempari batu. Ora omongan umum. Ya kalau pernah kan bukan Nabi Mas ya, bukan gitu. Maksudnya itu Nabi mengajarkan gitu. Jadi agak selain kita ini punya tugas mikirin teman umat ini tadi, jangan lupa juga dengan amalan diri kita sendiri. Orang mikir wong awake dhewe acak-acakan gitu amalannya. Nah, amalan inilah yang nantinya tuh menguatkan kita. Nah, ini kalau dari segi amalan, tapi kalau emang dari segi sing insyaallah kabutan Mas, nah amalan-amalan bahasanya gitu ya. Ya walaupun itu harus ditunaikan. Karena itu nanti yang mempengaruhi nafsu kita atau enggak gitu. Sehingga kita dakwah tanpa nafsu kalau amalannya bagus. Tetapi kalau misalkan bahasa nentengnya ya itu tadi, kita harus perlu tahu kita maka penting baca-baca sejarah Nabi yang Taif di pandemi ya enggak. Nabi yang Taif di pandemi nganti Nabi kirim laku alon-alon. Soalnya bu takut getien netes ning tanah. Ketika netes ning tanah malaikat bumi ra trimo bahaya. Ternyata betul kan? Allah kirim malaikat Jibril tak sampaikan pada kekasihku jaluk apa? Diutus malaikat gunung. Nabi jaluk mau apa wis dilarani kok ngene ora trimo. Apa perlu kedua gunungnya malaikat penjaga gunung. Kedua gunung ini tak benturke ning kampung Taif iki. Ben hancur kabeh iki. Padahal dikai gempa. Maka Nabi yang terus ojo, dia ngerti.
mereka hanya belum tahu berbuat seperti ini, kurang ngerti deh. Semoga keturunan mereka nanti menjadi pejuang agama, kan gitu. Doa Nabi, nah ya Allah aku engkau adalah doa yang adalah Tuhan orang tertindas, aku pasrah ya Allah, aku ini. Maka Allah ijabah. Sekarang Taif menjadi pejuang agama, salah satu yang ngasih harokat Quran itu juga orang-orang Taif. Nah, dengan kita sering melihat perjuangan Nabi seperti itu, udah kala lapang, dikala itu, maka itu menjadi akhirnya ada influencer kita yang selama ini influencer kita malah justru orang lain ya. Tapi itu menjadi akhirnya dengan ingat seperti itu kelingan Kanjeng Nabi mbiyen kepiye kan gitu. Nah, itu salah satu juga agar kita tadi dalam berdakwah itu tadi bisa mengantisipasinya, salah satunya selain amalan juga baca tuh Nabi piye kan gitu. Sahabat toko Nabi aku ngelih kansel atuh Nabi apa doh patune telu Nabi. Pasti untuk agama Nabi seperti itu. Nah, maknanya tuh Nabi wis ora bahasanya wis nganti rasa ngepenake dhewe. Tinggal kita gitu. Untuk kita nanti targetnya bayi yang terakhir lahir nanti sebelum kiamat itu terbebas dari azabnya Allah. Nah, sekarang Nabi sudah nggak ada. Tongkatnya sahabat udah kasih sahabat sudah dikasih tabiin kan gitu, wali-wali. Nah, sekarang tongkat estafet itu ke kita kan gitu. Nah, kalau kita ambil tongkat estafet dan kita kerjakan, nanti nyambung ketemu dengan akhirat tuh, ketemu Umar bin Khattab nyambung ada. Wow, kowe padha kowe jaman iki ana ngono Abu Bakaran ngono nyambung. Nek ora yo sopo to kuwi ngono kuwi. Penting nek ya ta. Jadi yo kan ada tuh dijelaskan kan dalam mafhum hadis bahwa surga ini gonge yo kebahagiaannya nanti jumpa Allah, selain itu yo jumpa Kanjeng Nabi kan ngono. Yo mlebu surga tok wis alhamdulillah kan ngono. Cuman kan yo mung pisan ya Pak, maksudnya kan ngono selain itu selama-lamanya. Karena kan apa jenenge surga ini kan lapis-lapis dengan diceritakan ono surga apa firdaus dan sebagainya. Nah, kalau bisa kan kita dikumpulkan satu sama Kanjeng Nabi dan sahabat kan. Kon asik arti kon ngopo nganti ngumpluk to tanggap wis rasa. Siap. Iya, nek diteruske. Sorry ya, iki pulahku urung hijrah. Oke Mas, ini sangat asik menarik ya, banget nih. Nek wis ngomong perkara iman ki tekan ngendi-endi nganti ngumpluk ngono. Kalau bisa nanti lain waktu, maksudnya nggak harus juga seperti ini, maksudnya kalau nanti sudah Allah selesaikan COVID-nya, kita bisa bareng-bareng yang masjid kan gitu. Bareng-bareng ke surga. Nah, maksudnya ngobrolin luweh. Asik lebih. Itu losor. Tikaf kan asik. Oke, siap. Oke, sip. Mungkin karena sudah udah malam banget ini. Ini durasi terpanjang. Berarti dicacah dadi pirang episode. Boleh. Berarti ngundang meneh. Nek pengen saya mah 3 episode lah. Waduh. Ini perkara iman bisa apa itu asik. Mungkin bisa closing statement dulu nih, Mas Wowo Gus Nur. Ya, monggo Gus Nur. Closing statement nih untuk teman-teman semua yang ada di sini, di YouTube ya, Facebook ya, dan di seluruh di tadi yang tempel mau pakai paspor sampai sana, monggo untuk sahabat-sahabat semuanya. Closing statementnya ya kita saling mendoakan, terutama doakan saya juga karena manusia ini kan yang penting endingnya kan gitu. Maka kita harus bertanya terus piye akhir hayatku kan gitu. Jadi kita perlu saling mendoakan ya sing berkelas bahasane. Doa yang paling tinggi diminta adalah hidayah. Enggak cuma diri kita tapi umat seluruh alam. Kalau hidayah untuk umat seluruh Meksiko, Amerika, Jepang, China, orang-orang benci Islam menjadi cinta Islam. Kebaikan, Nabi tidak pernah berdoa keburukan pada umat. Jadi intinya doa, kalau kita ini lemah-lemahnya itu ya itu kan senjata umat musliman. Jadi kita banyak doa sama Allah, banyak nangis itu dan doakan umat keselamatan dunia akhirat itu. Dan ya kurang lebih itu ya. Terus apa ya? Ya itu tadi. Kalau bisa kita diniatkan mulai sekarang mengajak ke dalam kebaikan kan gitu. Fastaghfiru khairan. Dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf, sabar, kasih sayang,
agar Allah bentuk juga sifat kita sing biane dadi lembut gitu seperti padi kan itu saya merunduk gitu. Karena Allah ini apa ya, orang yang di sini, jadi hakikatnya semua amal kita ini sebenarnya intinya cuma satu, yaitu ikhlas. Nah, kalaupun saling yang jumpa Allah ini adalah hati yang bersih. Nah, ini rada sithik ya. Siap. Sangat gimana. Jadi di kode. Di kotak-kotak salah paham biasanya. Jadi tugas kita itu adalah membersihkan hati. Sebagaimana cleaning service membersihkan gedung kan gitu. Rasah ya ngurusi gaweane direktur. Wis resik-resik wae kan. Mumet dah semua ngurusi franchise, ngurusi investor dan sebagainya. Padha aduh rasa ya ngurusi gaweane Allah. Sing rezeki, sing apa. Wis kita bersih-bersih hati dan gitu sampai Allah ridho pada kita. Allah sudah bersih hati dengan amal agama. Jangan sampai kita tergolong orang yang sombong dengan amal agama. Istighfar setelah beramal, istighfar banyak-banyak. Ya Allah, aku siap dosane salatku iki masyaallah. Saya masih merasa lebih baik daripada orang lain. Jangan sampai itu setitik kesombongan mengajak kita di akhirat kelak. Kan gitu. Setitik kesombongan saja. Segala puji hanya milik Allah. Nah, itu alhamdulillah itu. Maka jangan sekali-kali kita berharap dipuji. Kalau kita berharap dipuji, padahal nandingi Allah kan gitu. Tapi kalau ada orang, bukan berarti kita tidak boleh saling memuji, boleh. Cuman yang dimaksud itu kita tidak terkesan dengan pujian atau celaan. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang kan itu. Nah, jadi orang kesan biasa we pujian biasa. Orang yo sing kan gitu. Dilek yo, dilek yo wis ora apa-apa kan, upload wae kan ngono kuwi rasa sing mencari pujian gitu. Nek bakulan ora apa-apa, malah jelas nggo bakulan kan ngono. Tapi kalau yang sifatnya kepribadian ini nah itu tipis sekali. Maka ikhlas, jadi doa, kita doa banyak, doa sama Allah, mintakan hidayah. Yang kedua kita fikir aja kebaikan dan kita meluruskan niat terus. Salah satunya kita selalu beristighfar setelah beramal. Setelah beramal apapun kita banyaknya istighfar. Insyaallah, dan istiqomah dengan amal itu agar Allah berikan sifat ikhlas. Matur nuwun sampun. Siap, Masya Allah. Monggo di closing. Oke, mau saya sedikit closing ya, sedikit nambahin ya. Jadi saya tadi dapat kata-kata indah banget, jadi tambahin dikit ya. Iya. Jadi Allah itu selalu mendengar rintihan hati kita meskipun kita sedang berpaling pada Allah. Masyaallah. Caption ya. Caption. Oke, sip. Oke Mas Dito, bisa dibacakan dulu apa itu sponsorship kita sebelum Banyak kita banget ya, tutup. Mas. Nanti lali aku, Mas. Oh iya, oke. Acara pada malam hari ini alhamdulillah terselenggara berkat yang pertama, Garasi Digital. Garasi dakwah. Garasi dakwah. Umami. Tomo. Kramat Bantul, Tomo. Utomo Fashion. Terus ada klinik ambulan, Iya. Laismu BCM Bantul. Sebut kewe, Mas. Oke, siap. Dan juga berkat bantuan dari teman-teman semua ya yang Iya. tidak bisa disebutkan Kita satu ini persatu. marep bir Jawa arep nyponsori. Oke, alhamdulillah, masya Allah Mas Dito ya, malam hari ini banyak sekali ilmu yang bisa kita dapat tentang bagaimana intinya hidup di dunia itu cuman kita itu ditakdirkan bukan untuk di dunia ya, tapi untuk di akhirat. Kita hanya ada di stasiun dan kita nunggu kereta jemputan kita untuk sampai ke akhirat. Jadi asal sok ya Sasok ya we. Intine kuwi. Oh, asal sok ya ya pokoknya. Katon gawe ora kita ceklan sekrup. Pengen dengan itu stasiun stasiun Nabi. Insyaallah. Mungkin itu Mas Iya, itu siap. setia mendampingi saya 10 episode. Iya. Karena itu terus. Bonek. Syarat-syarat. Tapi tekan ra apa-apa. Wis rampung ki. Bisa ada tambahan Mas? Sudah cukup ya. Oke, cukup. Tidak diterusin engko tekan suwi, Mas. Siap. Berarti itu besok harus ngundang lagi. Siap. Kita tunggu episode selanjutnya. Ini kan Besok Iya. besok kita live di Parang Titis. Oke, siap. Siap. Atau langsung ke bir Jawa. langsung. Kok bir Masuk Jawa? angin. Apa mau bir sabu ya? Sabu kita studi banding. Tadi banding. Alhamdulillah kita cukupkan sampai malam hari ini. Mungkin Mas Fahri ingin Mas patah Fahri dua kata patah dua kata untuk ngajak teman-teman supaya langsung closing statement. closing Kayak mau statement. pemirsa ini dong. Kan ngopo wong. Bagi yang menginginkan Mas Fahri closing statement langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
Kan salam juga tutup salam. Karena salam pesan untuk teman-teman. Udah ini tadi udah panjang banget toh. Ini satu Mas. Satu aja Mas. Apa ya? Sek marai semangat bener. Iya kan apa ya sama kayak Mas apa Gus Wowok tadi kalau apa Gus Rapen kita juga harus mikirin teman-teman kita yang masih apa belum Frekuensi. belum hatinya belum kepanggil lah biar juga ngerasain seneng kayak kita aja. Siap, Masya Allah. Yang penting Ini PR ya untuk teman-teman ya. Kita harus peka terhadap teman-teman kita, bukan kepada yang lain loh. Pada teman-teman kita yang belum terketuk hatinya, belum tersentuh. Oke. Mungkin itu dari saya Said dan Kang Dito yang setia menemani saya apabila saya dan Mas Dito banyak sekali kesalahan kami mohon maaf. Fastabil khairat. Albiru manitako. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdi. Marun tak tutup iki. Terus lagi Offline, oke. Jangan delay. Berjuta kesempatan yang kau siapkan di sini.